Rekan Pasti senang dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia bersama kami, saya Pendeta Arsila dan istri saya, Esther Kristiana. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh dan intimasi kita semakin meningkat, serta passion kita semakin menggelora. Dalam episode kali ini, kita akan bersama dengan komunitas Pasutri BYGM Build Your Great Marriage GKI Kepaduri, Jakarta. Topik kita dalam episode kali ini adalah mewaspadai penyebab konflik dalam pernikahan. Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi penjelasan tentang pokok tertentu. Lalu kita jeda untuk sharing dengan demikian selanjutnya. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Kami akan segera memulai penjelasan tentang mewaspadai penyebab konflik dalam pernikahan. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Silakan Pak Arlianus. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami pada malam ini untuk kembali belajar bagaimana kami membangun relasi kami sebagai suami istri. Secara khusus kami ingin belajar hal-hal yang dapat menjadi konflik dalam kehidupan kami sebagai suami istri. Tolong kami supaya apa yang kami percakapkan berikan pada Tuhan jadi berkat dalam kehidupan pernikahan kami, dan tolong juga para pasutri yang bergabung melalui YouTube supaya mereka pun dapat sungguh-sungguh memperoleh berkat melalui acara ini. Berkati para kru di studio YKB, juga seluruh peralatan yang tersedia, supaya dengan semua ini ya Allah, kami dapat persembahkan pada Tuhan dan acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan seluruh percakapan kami ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Konflik dalam keluarga dapat diibaratkan seperti suatu penyakit yang menerpa tubuh kita. Penyakit itu hanya dapat diterapi dengan baik dan lalu sembuh bila dokter berhasil mendiagnosa secara tepat apa yang menjadi sumber atau penyebab penyakit tersebut. Pemberian obat yang tidak didasarkan pada diagnosa yang tepat, kita tahu dan kita mengalami, bukan saja tidak menyembuhkan, melainkan dapat menyebabkan munculnya penyakit yang baru, bahkan bisa jadi kematian. Hal yang sama dapat kita sejajarkan dengan konflik penyakit tadi, dengan konflik dalam keluarga. Kita hanya dapat mengatasi konflik dalam keluarga bila kita mengenal dengan tepat apa yang menjadi sumber konflik antara kita dengan pasangan kita. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya konflik dalam perkawinan. Kita akan mencoba melihat beberapa hal yang biasanya menjadi penyebab munculnya konflik dalam perkawinan. Untuk itu kami mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan membantu membacakan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin
sebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, rekan Pak Sultan, dari Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama sampai 7 ini, kami mencatat beberapa hal yang menjadi penyebab konflik, ya, yang jadi penyebab konflik. Yang pertama adalah, bisa kita lihat itu misalnya dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama, aktivitas yang semakin padat, ya, aktivitas yang semakin padat. Dalam teks kita ini, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama, kita menemukan bahwa ketika volume pelayanan semakin bertambah, maka ada hal-hal yang tercecer, hal-hal yang tak sanggup dan tak keburu lagi dikerjakan dalam hal ini oleh para rasul. Ketika hal itu terjadi, konflik pun mulai muncul, dan itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula ini. Karena jumlah murid semakin bertambah, yang berarti semakin bertambah banyak yang mesti dilayani, yang mesti dikerjakan, maka ada bagian dari umat yang tidak terlayani, yaitu para janda. Hal ini telah menyebabkan munculnya konflik. Sekelompok orang mulai bersungut-sungut. Nah, teks Kisah Para Rasul ini memang tidak langsung berbicara tentang relasi suami istri. Tapi hal semacam ini dapat saja bahkan sering terjadi di dalam relasi suami istri. Karena semakin banyaknya kesibukan seperti mengurus anak, pekerjaan di tempat kerja, pelayanan di gereja atau pelayanan sosial di luar gereja, pengembangan diri masing-masing, relasi sosial, bertemu dengan teman, ya kongkow dengan teman, atau banyak grup-grup WhatsApp sekarang ini dan lain-lain, maka ada saja hal-hal dalam keluarga yang lalu dapat terbengkalai, tercecer, tersingkirkan, terlupakan. Sang suami dapat saja mengeluh karena ia memandang kesibukan istrinya di tempat kerja misalnya, atau di grup-grup WA, atau nonton macam-macam, membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi berantakan. Sang istri juga dapat mengeluh karena ia memandang bahwa kesibukan suaminya di kantor, walaupun sekarang kerja di rumah, tapi justru semakin tidak ada jam kerja, karena kerja sampai pagi, kadang-kadang sampai malam dengan Zoom. Sang suami tidak lagi memberi perhatian kepadanya dan kepada anak-anak. Nah, tambahan volume kegiatan ini dapat menyebabkan munculnya konflik dalam pernikahan. Karena itu waspadalah. Kita harus, setidaknya kita perlu mewaspadai semakin banyaknya aktivitas, ya, entah di dalam rumah, entah di luar rumah, entah online, ya, entah onsite begitu, supaya jangan sampai itu menyebabkan terjadinya konflik di dalam pernikahan. Kita berhenti sejenak untuk saling berbagi pengalaman tentang yang barusan kita bicarakan ini, dan itu kita lakukan dengan menjawab pertanyaan yang sudah kami sediakan. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang membahas topik mewaspadai penyebab konflik dalam pernikahan. Dan sahabat, rekan Pak Sutri, sebagaimana telah kami sampaikan di ujung segmen yang pertama tadi, kita sekarang akan saling berbagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana selama ini Anda atau kita mengatur waktu sehingga kesibukan kerja kita, kesibukan bisnis kita, atau kesibukan pelayanan kita tidak mengganggu relasi dengan pasangan? Bagaimana selama ini kita mengatur itu semua sehingga tidak mengganggu relasi dengan pasangan? Baik, siapa yang ada rekan yang mau sharing tentang ini? Silakan Pak Cindar. Ya, kebetulan saya kerja sendiri ya, jadi nggak terlalu persoalan sih soal waktu. Kami untuk waktu bertemu bersama cukup baik sih Pak, kalau soal manajemen waktu. Kalau pergi jauh pun juga nggak terlalu membuang waktu banyak sih. Kalau kita pergi paling juga 1-2 hari pulang gitu. Kebetulan Lince di rumah juga nggak terlalu banyak kegiatan di luar, jadi kami ya sehari-hari untuk waktu sih cukup lah Pak. Nggak terlalu banyak kendala sih bersama-sama gitu. Ya, tapi kan tetap di samping bisnis kan ada pelayanan ke sana kemari juga kan? Iya. Itu sih frekuensinya sih nggak terlalu ini sih. Ada sih kan nggak terlalu sering. Sering sih. Cuman kelihatannya aja kita sering pergi. Jadi kesibukan kalau pergi keluar kota itu tidak mengganggu relasi ya? Tidak, kan ini kebetulan karena masa pandemi aja sih. Kalau enggak ya saya sering bawa sama-sama pergi kalau. Oh, jadi caranya adalah dengan melibatkan, membawa bersama begitu ya? Nah, entah kerja, entah apa, saya suka pergi bareng aja, kalian pergi gitu. Sedikit mengingat mungkin masa 20 tahun yang lalu ketika anak-anak masih kecil dan waktu itu kan kerjaan banyak-banyaknya bukan sih? 20-30 tahun yang lalu begitu, anak-anak masih kecil. Itu malah ini kita dekat karena tempat usaha sama rumah tinggal tuh sama. Satu ya? Iya, waktu itu satu. Ya tiap hari itu lebih banyak lagi waktunya itu karena satu tempat usaha sama tempat tinggal gitu. Terus waktu anak-anak masih kecil, Cindar paling senang kalau bawa anak-anak kerja. Jadi kita sama anak-anak sering diajak. Lebih banyak bersama-sama justru itu waktu anak-anak masih kecil. Jadi saya kerja malah satu mobil bawa bersama-sama. Ya, menarik ya. Jadi bahwa sebenarnya sebuah misalnya tingkat kesibukan tinggi, tapi ketika melibatkan membawa pasangan atau anak-anak bekerja sambil jalan-jalan begitu, sambil bekerja begitu, itu menjadi teratasi. Itu memang keuntungan para pengusaha. Ini kalau yang bukan pengusaha nih, Lambert Yuli. Ya, kalau sekarang sih Pak, yang masa pandemi ini, ya jadwalnya mungkin Lambert lebih menyesuaikan ke Yuli, gitu. Jadi hari kita punya rutinitas tuh yang sama itu jalan pagi Pak. Jalan pagi. Ya. Itu ya sambil jalan itu kita bisa ngobrol. Bisa ya sebagai kebersamaan juga. Itu yang jadi rutinitas. Jadi terus ibadah bareng. Jadi untuk itu sih kayaknya beda. Maksudnya dalam masa pandemi sih bisa diatasi untuk hal-hal itu. Cuman mungkin kalau
seperti tadi, kalau Bapak tanya misalnya saat anak-anak masih kecil, ya gimana ya Pak? Udah dari pacaran udah tahu lambernya sibuk kerjanya seperti itu, ya terima. Tapi paling tidak hari Minggu itu ada waktu untuk keluarga, ke gereja bareng. Itu tuh yang itu jadi kesempatan untuk kebersamaan. Oke. Pak Niko mau komentar soal ini, Bu Mimi? Kalau saya nggak beda jauh dengan Pak Cindar ya, karena tempat kerja saya dengan tempat tinggalnya satu, sehingga hubungan suami istri atau dengan keluarga setiap saat kami dapat bertemu. Jadi kalau ada keperluan, kita mau pergi kemana, kita dapat berembuk dan kita bisa pergi bersama-sama. Dan tidak mengganggu ya Pak, justru karena tempat kerja itu sama dengan tempat tinggal, kerja juga ketemu, nggak bercampur-campur itu jadinya. Nggak bikin persoalan ya. Buat kami tidak menjadi kendala. Karena tidak ya? Iya. Kalau buat kami malah menguntungkan, karena kapanpun, misalnya siang saya mau istirahat, saya bisa istirahat langsung. Nanti malam baru diterusin kerjanya gitu. Oh iya. Jadi kapanpun Pak Niko pengen memeluk Bu Mimi bisa walaupun jam kantor ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ya, rekan-rekan, kita melanjutkan pada hal kedua yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam perkawinan, yaitu harapan-harapan yang tidak realistis tentang perkawinan. Harapan yang tidak realistis. Misalnya nih, kalau saya berharap Sabtu Minggu itu menjadi hari untuk berlibur kami, itu menjadi harapan yang tidak realistis karena saya menikah dengan suami yang berprofesi pendeta, di mana Sabtu dan Minggu adalah tempat yang energinya banyak tercurah, sehingga sangat sulit diharapkan untuk berharap Sabtu Minggu menjadi waktu untuk bersama-sama, harapan yang realistis bagi orang lain, tapi itu bagi kami menjadi tidak realistis. Ya, itu sampai Jumat juga sibuk ya. Itu harapan yang tidak realistis. Tapi kalau pendeta hari Senin ada ya. Harapan yang tidak realistis inilah yang kita temukan dalam Kisah 6 ayat 1. Teks ini memang tidak secara langsung berbicara tentang konflik dalam perkawinan, melainkan dalam hidup berjemaat. Meskipun demikian, dari teks ini kita tetap dapat menemukan penyebab munculnya konflik yang pada gilirannya nanti dapat kita tarik relevansinya dalam hidup perkawinan. Kalau kita membaca teks ini dengan seksama, kita dapat melihat benih-benih konflik yang sangat potensial. Di sana dicatat bahwa timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Konflik terbuka sebenarnya sudah mulai terlihat, dan penyebabnya ialah harapan yang tidak terpenuhi. Mereka mengharapkan agar para rasul dapat melayani janda-janda mereka dengan baik. Namun pada kenyataannya para rasul tidak dapat memenuhi harapan itu. Dalam pandangan mereka, para rasul adalah orang-orang yang seharusnya dapat melakukan pelayanan terhadap janda-janda itu dengan baik. Dan ketika apa yang mereka harapkan itu tidak menjadi kenyataan, maka konflik yang terekspresikan dengan sungut-sungut tadi akhirnya terjadi. Nah, ada banyak pasangan yang mempunyai mimpi yang indah mengenai hidup berumah tangga. Mimpi ketika sebelum menikah mesti begini, mesti begitu. Ia bermimpi rumah akan ditata seperti ini dan itu, ya. Mendidik anak seperti ini dan itu, ya. Setahun sekali jalan-jalan ke luar negeri atau ke kota lain
dan seterusnya. Banyak sekali harapan-harapan yang bisa disusun, diatur, atau ada dalam kepala ketika hendak memasuki sebuah pernikahan. Nah, ketika memasuki pernikahan, tidak semua harapan-harapan yang seperti ini dapat diwujudkan, dapat terjadi. Nah, ketika mimpi-mimpi atau harapan-harapan itu tidak dapat diraih, tak dapat diwujudkan, tak dapat dibuat teralami, maka konflik pun mulai bermunculan. Itu sebabnya kami sering mengatakan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah begini: saat berpacaran dan mau menikah, buatlah mimpi-mimpi yang indah tentang hidup pernikahan. Tetapi setelah menikah, ambillah daftar mimpi-mimpi itu dan buanglah ke keranjang sampah. Sekali lagi, ya, buatlah mimpi-mimpi yang indah tentang pernikahan ketika masih pacaran atau mau menikah, tapi setelah menikah, ambillah daftar mimpi itu dan buanglah ke tempat sampah. Mengapa? Karena pernikahan itu bukan mimpi. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada adalah pernikahan yang baik. Maka harapan-harapan mengenai pernikahan yang tidak realistis tentu saja dapat menimbulkan konflik, perselisihan, pertengkaran. Karena masing-masing mempunyai mimpi, harapan-harapan, maka mimpi-mimpi dan atau harapan itu bisa saling bertabrakan. Saya mau begini, saya mau begitu. Kita sama-sama punya harapan. Dan itu bisa bertabrakan ketika kita masing-masing ingin memaksakan perwujudan dari mimpi-mimpi itu. Hal ini akan menjadi semakin runyam ketika kita menjadikan pasangan kita sebagai alat dalam mewujudkan mimpi-mimpi itu. Nah, rekan Pak Sutri, kita tentu boleh saja memiliki impian tentang perkawinan, boleh, ya, bahkan perlu. Namun jangan pernah jadikan itu sebagai sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harus. Dan jangan jadikan pasanganmu sebagai alat untuk meraih, untuk mencapai, untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Sebab pasanganmu bukanlah sarana untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Pernikahan tidak bertujuan untuk mencapai apa yang engkau inginkan, melainkan untuk menolong pasanganmu mencapai impiannya, dan yang paling ideal adalah saling bekerja sama untuk mencapai impian-impian bersama. Pernikahan pertama-tama bukan terarah ke aku, melainkan untuk dia. Ya, kalau lihat dalam kebaktian pernikahan, janji-janji nikah kita, aku begini, aku begitu, akan setia padamu, akan begini kepadamu, bukan engkau kepada aku. Ya. Jadi pernikahan pertama-tama bukan terarah ke aku, melainkan ke dia atau ke kita, kepada pasangan yang dicintai. Maka waspadalah terhadap harapan-harapan yang tidak realistis tentang hidup pernikahan, karena ini bisa menyebabkan munculnya konflik. Nah, kembali kita berhenti sejenak untuk saling berbagi tentang pokok ini, dan pertanyaan kita atau yang hendak kita diskusikan ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana mengelola perasaan atas harapan-harapan yang tak terwujud dalam pernikahan. Punya harapan tadi ternyata nggak bisa diwujudkan, pasti ada kekecewaan dong. Ya, bagaimana mengelola perasaan atas harapan-harapan yang tak terwujud itu. Yang kedua, apa yang telah Anda atau kita lakukan untuk mewujudkan harapan atau impian-impian dari pasangan kita. Oke, siapa yang mau sharing tentang ini? Bisa mulai dari Pak Niko, Bu Mimi. Yang nggak terwujud itu misalnya, ya kita nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting kehidupan itu rumah tangga kebahagiaan kalau bagi Mimi ya. Dan anak-anak gitu. Nah, tapi kalau yang berwujud, tadi kan ada dua tuh kan ya, yang terwujud itu, kalau cita-cita Mimi itu waktu itu kan, atau rumah tangga kita pasti punya mimpi yang indah lah gitu ya, yang maunya gimana kehidupan dalam perkawinan tuh kebahagiaan, nomor satu. Terus kedua, kalau bisa anak-anak itu
semuanya bisa sekolah sampai paling sedikit S1. Tapi anak-anak kan terwujud tuh, sudah dikabulin sama Tuhan gitu ya. Terus pengen punya rumah yang kita idamin gitu, rumah yang pokoknya yang kita mau tata kita lah rumah gitu. Tapi ya ternyata saya udah dapat juga gitu, yang kesenangan Mimi gitu. Terus pengen jalan-jalan gitu kan, bisa pergi kemana-mana gitu kalau liburan bareng-bareng sama anak, keluarga gitu. Tapi ya mungkin Tuhan sudah kasih jalan, udah terkabul juga gitu. Nah itu mimpi Mimi tuh sekarang terwujud. Tapi kalau seandainya bagi Mimi kalau nggak terwujud dengan cita-cita itu, ya kita nggak usah terlalu memikirkan ke situ. Yang penting dalam hidup rumah tangga kita, anak-anak bisa sekolah nomor 1, dan kehidupan itu kan belum tentu dari kita berdua yang bisa kita nikmatin, mungkin dari anak juga bisa nikmatin. Kalau menurut Mimi itu ya. Nah itulah yang penting, kebahagiaan rumah tangga itu yang nomor 1. Dan Tuhan selalu melindungi dalam kehidupan kita untuk selalu bersatu gitu. Nah, Om Mimi gitu. Ada nggak Bu Mimi harapan yang belum terwujud? Bukan tidak ya, kan masih panjang usia, yang belum terwujud. Belum terwujud. Gimana ya? Sudah semua? Hah? Sudah semua terwujud mimpinya Bu Mimi dalam hidup pernikahan? Kayak sih, iya, udah sih ya. Kalau menurut Mimi sih kayak impian tuh kayak sudah terwujud deh. Kalau menurut Mimi tuh apa yang Mimi mau kayak itu bisa lah gitu ya. Kayak itu bisa gitu. Yang apa yang Mimi mau mungkin ya gimana yang nggak terwujud. Mau tanya sama Niko aja tuh gimana. Kalau menurut Mimi tuh sudah Niko kasih Mimi tuh udah cukup, udah rasanya itu udah puas lah bagi Mimi gitu. Ya. Tadi kan Bu Mimi, andaikan pun tidak ada yang tak terwujud, kuncinya adalah dengan menentukan prioritas. Tadi bukan anak-anak. Ya, begitu kita bersama bisa menentukan prioritas kita, maka kita bisa sebenarnya bukan mengabaikan, tapi tidak terlalu kecewa, bisa mengelola perasaan kita ketika ada yang tidak atau belum terwujud. Kalau Pak Niko bagaimana Pak Niko? Ya, harapan kami waktu mau menikah itu ya kita cari kebahagiaan, Pak. Jadi semoga kehidupan perkawinan kami tidak sering konflik gitu. Kita saling mengisi gitu. Apa yang menjadi kekurangan ya kita isi, apa yang menjadi kelebihan kita bagikan buat ini. Ya puji Tuhan ya, kita usahakan segala impian kita bersama berdua, dan kita usahakan untuk memenuhi semua harapan-harapan itu, walaupun ya kadang-kadang ya tidak tercapai juga ya. Masih ada Kak, Mimi juga mau harapan-harapan, tapi kalau yang belum kita mampu ya kita tahan dulu lah, kita bersabar dulu lah. Saya kira itu aja. Ada yang belum tercapai Pak Niko? Banyak Pak. Dan itu membuat kekecewaan nggak Pak Niko? Enggak juga Pak. Enggak juga. Bagaimana Pak Niko menangani, kan kalau kita ingin sesuatu tidak dapat, tetapi tidak menimbulkan kekecewaan. Ya kembali lagi kepada skala prioritas. Prioritas pertama, kedua ya. Kalau memang belum waktunya, kenapa kamu paksakan? Saya kira gitu. Skala prioritas ya. Baik. Pak Cindar, Bu Lince, mau sharing tentang ini? Mungkin mimpi sebelum kami nikah itu nggak terlalu muluk-muluk ya. Jadi apa yang kami mimpikan ya sudah kami terima nih, sekarang sudah jadi kenyataan buat kami. Malah lebih dari yang kami mimpikan. Nah, kalau untuk keluarga ya yang kami inginkan ya sudah terwujud. Tinggal yang apalagi yang belum. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pandai bermimpi. Jadi nggak terlalu sulit untuk mencapainya. Emang cara terbaik untuk tidak kecewa itu kita jangan bermimpi terlalu banyak. Tapi karena kalau nggak bermimpi itu nggak happy hidupnya, kalau kurang bermimpi itu katanya kurang hidup.
saya nggak mau terlalu mimpi gitu, supaya nggak terlalu capek mencapainya. Jalani aja ya. Jadi jangan terlalu bermimpi ya. Kalau Bu Lince? Kalau saya dulu tuh mimpinya waktu belum menikah hanya pengen punya keluarga yang bisa, apa ya, saya senang bisa doa sama-sama, bisa saat teduh sama-sama setiap hari. Tapi awal-awalnya ya memang kita bisa jalanin. Saya senang Pak untuk itu. Nah, kemudian hari kita udah punya anak juga udah bisa diajak, saya juga ajak. Tapi dengan semakin bertambahnya usia anak juga kan udah mulai punya kesibukan masing-masing. Jadi waktunya udah nggak seperti itu lagi. Nah, kadang-kadang sih merindukan itu aja Pak kalau saya. Merindukan sesuatu yang belum pernah dialami ya. Ya, jadi sekarang saya cuma sisa berdua sama Cindar karena Yosua saya mau ajak. Yosua kan kadang kerja sampai malam belum selesai. Nah, kalau nunggu dia nanti pasti Cindar tidur. Hilang lagi. Jadi supaya ini ya saya sama Cindar aja berdua. Mimpi yang sederhana tapi sulit diwujudkan. Ya, mungkin kalau mimpi tentang itu kita bersama-sama perlu belajar menghentikan sih kelihatannya. Ya, saya sendiri juga punya mimpi seperti itu, tapi awalnya tentu saja mengecewakan, tapi belakangan saya lihat memang itu tidak realistis. Mengharapkan anak-anak kita sekarang ini bisa berdoa bersama itu, karena mereka sudah punya kesibukan masing-masing. Ya. Ya, jam tidurnya juga beda dengan kita. Ya. Jam bangun juga beda dengan kita. Jam makan juga beda. Jam makan juga beda dengan kita. Ya, ya. Jadi bersyukur kalau sih masih bisa gitu loh, Pak. Lebih sering bersama-sama kalau makan. Cuma ya saya makan di rumah atau makan keluar rumah? Kadang di rumah, kalau kita mau keluar kita udah buat janji dulu sama anak-anak. Hari ini kerja sampai jam berapa gitu. Kalau bisa sama-sama, kalau enggak saya berdua Cinta aja. Atau Leo bisa, Yosua enggak. Besok harinya mungkin Yosua bisa, Leo yang enggak bisa. Ya, memang kalau itu kelihatannya taktik yang paling jitu dalam memang makan di luar rumah. Itu kemungkinan bisa orang menyisakan waktu karena kita udah sepakat mengenai waktunya, ada janjinya kan. Ya. Oke. Lambert Juli. Tentang mimpi dalam ada hal yang mengecewakan yang belum tercapai. Kalau itu mengecewakan, bagaimana mengelola perasaannya? Iya Pak, mungkin bisa juga ini Pak, punya mimpi-mimpi sebelum menikah. Bisa juga itu dari background keluarga. Jadi mungkin saya kasih contohnya, ini bukan keluarga saya, tapi kalau misalnya orang tuanya bercerai, otomatis anak juga ketika mau menikah, kalau bisa nggak seperti orang tuanya. Dan saya pun punya mimpi seperti itu. Paling tidak saya punya mimpi ketika hal yang sama, mungkin kita sama-sama pengen bahagia. Tapi saya punya mimpi bahwa saya mau menerima pasangan saya, kalau bisa nggak seperti yang sudah dialami orang tua saya, gitu. Tapi pada kenyataannya kan malah jauh dari mimpi, gitu. Nah itu proses untuk itu ya pertama sih lihat karena ada anak. Nah, karena ada anak, jadi ya belajar untuk menerima pasangan kita apa adanya. Jadi ya mimpi itu ya nggak seperti yang kenyataan yang diterima, tapi paling tidak ya inilah yang dari Tuhan. Mungkin kalau misalnya background keluarga saya atau orang tua saya nggak bisa mengatasi, tapi paling tidak apa yang saya alami ini saya bisa lalui.
Itu aja Pak. Saya bisa terima pasangan saya padanya. Jadi tetap bermimpi, jadi mimpinya dirubah lagi. Jadi ya inilah pasangan saya seperti ini, kita punya mimpi yang baru, sama-sama pengen bahagia. Itu yang kita wujudkan sama-sama. Ya, menerima pasangan apa adanya dan adjustment-nya. Kalau Lambert? Kalau saya sih, kayaknya sih nggak beda jauh dengan Pak Cindar. Nggak banyak mimpi, Pak. Waktu saya memutuskan untuk nikah itu, nggak banyak mimpi. Hanya saya dari saat nikah itu, yang mimpi yang saya pernah sampaikan ke anak-anak, itu adalah sesibuk-sibuknya kita, tiap hari Minggu harus bangun dan pergi gereja sama-sama. Dan itu saya tanamkan itu dari anak-anak dari masih kecil, jadi sampai saat ini pun mereka masih ingat dan masih mau melakukan itu. Dan itu saya merasa bahwa mimpi saya sudah tercapai. Nah, dalam keadaan sekarang yang mungkin gerejanya sudah online, itu juga masih saya terapkan. Kalau seandainya anak-anak tidak punya kesibukan yang penting, masih tetap dilakukan. Nah, kalau seandainya mimpi yang nggak tercapai seperti Yuli juga, waktu pada saat kita awal menikah juga ada mimpi-mimpi yang disampaikan, bahwa melihat orang pergi ya ke luar negeri gitu kan, selalu disampaikan. Dan itu pada saat belum melakukannya itu ya kita juga, karena mengingat kita keterbatasan, punya tidak seperti orang yang punya segala yang ini pasti tercapai, karena kita juga istilahnya kerjanya juga hanya ikut orang, jadi menyesuaikan diri. Jadi walaupun dengan keadaan kita yang seperti itu, kita mengatur aja sehingga, dan kita saling mengingatkan bahwa rencana itu mimpi boleh, tapi ingat kita punya kemampuan, di mana kemampuan kita itu kita sesuaikan. Dan jangan lupa, kalau Tuhan punya kehendak, semua itu bisa tercapai. Dan ada mimpi-mimpi yang tanpa sadar kita bisa mencapainya. Nggak kebayang bahwa itu bisa tercapai, tapi bisa tercapai. Nah, di sini akhirnya kita makin ke sini mimpinya dirubah. Ya, dari mimpi-mimpi itu kita sekarang itu kita usaha tapi serahkan kepada yang kuasa. Jadi punya mimpi tapi yang realistis saja, yang jangan terlalu yang muluk-muluk. Oke. Ya memang dari sharing ini ya, Pak Cindar, kalau dari pihak suami ini Pak Lambert, itu setipe saya juga sama sebenarnya. Saya menikah mas pernikahan tuh nggak terlalu ada mimpi yang terlalu indah gitu loh, ya, yang banyak gitu. Tapi justru karena itu saya merasakan sampai saat ini bahwa seperti tadi Pak Cindar mengatakan, yang saya alami dalam pernikahan, baik sebagai suami kepada istri maupun terhadap anak-anak, itu melampaui itu semua. Melampaui, jadi Tuhan memberi jauh lebih banyak daripada yang didoakan, daripada yang diharapkan. Ya. Sangat menarik sebenarnya yang Pak Niko, bahwa mungkin orang seperti Pak Cindar, Lambert dan saya itu kurang greget kali ya, karena mimpinya terlalu sederhana begitu, ya, sehingga gampang dicapai. Ya, ya, ya. Pak, tadi menarik Pak Niko bahwa ada mimpi-mimpi. Ya, memang mimpi-mimpi itu kalau saya personally bertumbuh jadinya, yaitu manusia.
Karena ini semua sudah tercapai, akhirnya memang muncul mimpi-mimpi baru. Ya. Itu yang dikatakan tadi, lakukan adjustment, ya, menyesuaikan diri. Ada menyesuaikan diri ke bawah, kalau terlalu tinggi kita turunkan. Ada kalau udah dicapai, ya naikin dikit supaya hidup agak lebih dinamis begitu. Ya kalau kita, ya udahlah, gua udah capek semua, ya udah kita diam. Ya. Ya. Jadi saya sendiri ketika udah sampai pada apa yang dulu saya mimpikan ketika sebelum menikah, ya ada pertumbuhan-pertumbuhan. Walaupun itu mesti diwaspadai supaya jangan menjadi mimpi-mimpi yang terlalu indah yang bisa bikin kita kecewa sendiri dan juga bikin konflik dengan pasangan. Apalagi memaksakan pasangan untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Saya nggak tahu kalau Esther mimpi-mimpinya. Mau sharing? Kayaknya nggak ada mimpi. Berjalan aja begitu. Ya, tapi dari beberapa tadi kan ada, kalau bagaimana mengelola perasaan itu skala prioritas. Kembali pada itu tadi kan, ya, itu tadi Pak Niko, Bu Mimi, ya semua kita ngomong begitu. Lalu mimpi boleh tapi jangan terlalu muluk-muluk, ya. Menerima pasangan apa adanya dan bersikap realistis, sehingga ketika entah itu sudah tercapai, entah itu belum tercapai, lakukanlah penyesuaian, adjustment. Itu yang dapat menolong kita untuk bukan tak bermimpi, tapi bagaimana mimpi itu tidak membuat konflik. Pada saat yang sama tetap kita punya sesuatu yang hendak kita raih, supaya hidup ini memang tidak lalu monoton, lalu berhenti, lalu mati, melainkan ia terus dinamis. Baik, terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV. Terima kasih kepada Pak Sutri Cindar Lince, Niko Mimi, dan Lamber Yuli yang telah berkenan berbagi pengalaman kepada kita bersama dalam episode kali ini. Terima kasih juga kepada semua rekan Pak Sutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKBGKI TV. Mari terus mengenali penyebab konflik dalam pernikahan kita, sehingga kita dapat mencegah, setidaknya dapat mengendalikannya. Dengan ini, kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dalam perjalanan pernikahan kita, dalam perjalanan karir perkawinan kita, dapat terus kita alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam hidup pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri, Pendeta Edwin, dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Henda dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum kita mengakhiri acara kita ini, marilah kita berdoa, dan saya mohon kesediaan Pak Niko untuk memimpin dalam doa. Pak Niko, silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama membahas dalam acara Bajim ini, bagaimana kami boleh belajar satu dengan yang lain. Biarlah melalui pertemuan-pertemuan ini, kehidupan rumah tangga kami akan semakin dikuatkan, semakin bahagia, dan kiranya semua apa yang telah kami bahas boleh menjadi berkat juga bagi banyak pasangan-pasangan lain. Tuhan, terima kasih untuk Pendeta Alianus yang telah memimpin acara ini. Kau berkati di dalam pelayanannya, dimanapun dia melayani. Demikian juga Ibu Esther yang membawakan materi. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah kasih karunia Engkau juga yang menyertai kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih sahabat, dan sampai jumpa pada episode akan datang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.